Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim dari istri pertama Sarah. Nabi Ishak punya jalur ke Nabi Adam lewat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ishak bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falil bin Abir bin Saleh bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamik bin Matusalah bin Idris alaihissalam bin Yarid bin Mahlayil bin Koinan bin Anusi bin Syith bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam ke atas tidak ada nasabnya, dikarenakan Allah menciptakan langsung Nabi Adam menggunakan media tanah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia dari tanah liat, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Di ayat berikutnya Allah kemudian berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Dan setelah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh kepadanya, maka tunduk dan sujudlah kalian kepada Adam. Setelah semua sempurna, maka Nabi Adam diberi istri dan juga keturunan hingga ke bawah sampai ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihissalam mempunyai dua orang putra yang bernama Aish dan Yakub. Nabi Ishak juga mempunyai seorang istri yang bernama Rebekah. Antara Nabi Ishak dan istrinya punya perhatian yang berbeda terhadap dua putranya. Nabi Ishak lebih perhatian terhadap Aish, sementara istrinya lebih cenderung perhatian terhadap Nabi Yakub. Dari sisi fisik, antara Nabi Yakub dan saudaranya Aish mempunyai perawakan dan watak yang berbeda. Aish digambarkan dengan fisik yang lebih kekar, badan berbulu, serta peringai yang lebih sangar. Sementara itu Nabi Yakub digambarkan dengan ciri fisik yang lebih halus, lebih sabar, dan lebih kalem. Ketika Nabi Ishak mulai berumur lanjut, penglihatannya agak mulai berkurang, sehingga Nabi Ishak membedakan kedua putranya dengan cara merabanya. Jika dirasa lebih kasar, maka Nabi Ishak sedang berbicara dengan Aish, dan dirasa jika lebih halus, maka Nabi Ishak sedang berbicara dengan anaknya Nabi Yakub. Nabi Ishak adalah nabi yang diangkat oleh Allah semenjak masih muda, sehingga semua orang tahu bahwa doa Nabi Ishak sangatlah mustajab. Suatu ketika Nabi Ishak mempunyai keinginan untuk memakan daging kambing dan mengutarakan keinginannya itu kepada keluarganya. Dengan cepat istri Nabi Ishak merespon dan segera menyuruh sang anak Nabi Yakub untuk menyembelih dan memasak daging kambing, seraya berpesan, hidangkanlah kambing ini kepada ayahmu dan mintalah doa kepadanya. Karena tahu bahwa Nabi Ishak lebih cenderung sayang kepada Aish, maka Rebekah pun mengatur siasat dibalutnya lengan Nabi Yakub dengan kulit kambing, agar saat disentuh sang ayah, lengan Nabi Yakub terasa kasar. Dengan demikian Nabi Ishak mengira itu adalah Aish. Rebekah berharap Nabi Ishak akan lebih ikhlas dalam mendoakan Nabi Yakub. Dan benar saja, ketika Nabi Yakub meminta doa sembari memberi hidangan, ayahnya dengan cepat segera mendoakan kebaikan kepada Yakub yang masih dikira Aish. Kemudian Yakub pun berlalu dengan hati yang senang. Selang tidak beberapa lama, Aish pun datang dengan membawa hidangan sembari meminta doa kepada ayahnya. Tapi alangkah kagetnya Aish ketika ayahnya mengaku sudah mendoakan dirinya beberapa waktu yang lalu. Dengan begitu, Aish pun tidak mendapatkan keberkahan dan doa dari ayahnya. Setelah bercakap-cakap beberapa lama dengan ayahnya, maka Aish pun memahami bahwa Yakublah yang mengaku menjadi dirinya kepada Nabi Ishak. Merasa ditipu oleh Yakub, dengan muka yang marah Aish pun mengancam Yakub seraya berkata, "Aku akan membunuhmu." Sementara itu, dari balik pintu sang ibu mendengar bahwa anak kesayangannya Nabi Yakub sedang diancam dan akan dibunuh oleh saudaranya sendiri.
Karena ingin melerai agar dua anaknya tidak saling bertikai, Ribqah pun memberikan jalan keluar. Ribqah memberi perintah kepada Yakub agar sementara waktu dia keluar dan mengungsi ke rumah pamannya yang berada di Haran Palestina yang bernama Laban. Semenjak kejadian itu, Nabi Yakub pun tidak pernah keluar pada waktu siang hari karena khawatir kepergiannya akan bisa terlihat oleh Aish. Karena Nabi Yakub selalu keluar pada waktu malam hari, maka semenjak itu pun dia dijuluki sebagai Israel. Kata Israel yang berarti hamba Tuhan yang berjalan pada waktu malam hari. Ini sama halnya ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Beliau disebut Isra karena melakukan perjalanan pada waktu malam hari dengan mengendarai buruk dari Masjidil Haram di Mekah dan menuju Masjidil Aqsa di Palestina.